Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ghirasul Jannah fi syarhi Ushulis Sunnah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, wal imanu anna al-masih ad-dajjal kharij, mengimani bahwa Masih ad-Dajjal akan keluar, maktubun baina ainaihi kafir, tertulis di antara dua matanya kafir, wal ahaditsu allati ja'at fi, mengimani hadis-hadis yang ada tentang Al-Masihud Dajjal, wal imanu bi anna dzalika kain, dan mengimani bahwa itu akan terjadi, wa anna Isa bin Maryam alaihi salam yanzilu fayaqtuluhu bi babil Lud, dan mengimani bahwa Isa bin Maryam alaihi salam akan turun lalu akan membunuh Al-Masihud Dajjal di pintu Lud. Masih ada dua macam. Pertama, Masih wali Allah, termasuk rasul-rasul pilihan Allah yang paling utama. Dia adalah Isa bin Maryam alaihi wa ala ummihi salatu wassalam. Isa disebut Masih dikatakan karena kakinya mamsuh, yaitu tidak ada padanya tapak. Apakah kalian mengetahui tapak pada kaki? Yaitu yang ada di dalam kaki dari sisi mata kaki dari dalam. Dan Isa disebut Masih dikatakan karena Isa alaihi salam mengelilingi bumi, menyebarkan agama Allah dan berhukum dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikannya untuk perihal ini. Dia turun di akhir zaman, berhukum dengan syariat saudaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menghancurkan salib dan membunuh babi. Tidak ada di hadapan manusia kecuali Islam atau pedang. Tidak ada di sana jizyah. Jizyah tidak diberlakukan. Nafas Isa alaihi salam berhenti di mana pandangannya berhenti. Maka hadis-hadis tentang Isa bin Maryam alaihi salam mutawatir, termasuk hadis yang ada terkait Isa alaihi salam adalah annahu yalhaqud dajjal fayaqtuluhu bi babi Luddin fi Syam, bahwasanya Isa alaihi salam menyusul ad-Dajjal lalu dia membunuh ad-Dajjal di pintu Lud di Syam. Wa dzalikum annahu yanzilu alaihi salam ala al-muslimina fi jami'i Dimashq. Demikian itu sesungguhnya Isa turun untuk orang-orang muslim di Masjid Damaskus. Wa hum yantadhiruna salat as-subh, ketika mereka menunggu salat subuh. Yanzilu fi kawkabatin minal malaikati ala al-manarati asy-syarqiyyah,
Isa alaihi salam turun bersama sejumlah malaikat di menara timur Damaskus. Fa idza ra'ahu al-muslimuna wa qad uqimatis salatu yata'akhkharu al-qa'imu min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang muslim melihat Isa alaihi salam sementara iqamat salat telah dikumandangkan, orang yang berdiri yang menjadi imam mundur dari pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu lah, lalu Isa berkata kepadanya, makanak, jangan mundur, tetaplah menjadi imam. Innama uqimat lakum, sesungguhnya tidak lain salat ditegakkan untuk kalian. Di lafaz yang lainnya, a'immatu hadhil ummatu minha, imam-imam umat ini berasal dari umat ini. Fa idza shalla jtama'a 'alaihi al-muslimun, maka ketika mereka telah salat, orang-orang muslim berkumpul bersama Isa alaihi salam. Fayamsahu ala wujuhi aqwamin wa yukhbiruhum bidarajatihim fil jannah. Lalu Isa mengusap wajah-wajah kaum-kaum dan mengabarkan kepada mereka tentang derajat-derajat mereka di surga. Allahu Akbar, wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Thumma yushawirul muslimina fi hadzal dajjal, kemudian Isa bermusyawarah dengan orang-orang muslim terkait dajjal ini. Fayaqul, lalu Isa berkata, naqtuluhu aw ad'u Allah alaih, kita membunuh dajjal atau aku mendoakan supaya dajjal celaka. Fayaqulun, maka orang-orang muslim menjawab, ya Nabi Allah, ya Ruh Allah, nuqatiluh, wahai Nabi Allah, wahai Ruh Allah. Maksudnya Allah yang meniupkan ruh pada badan Isa alaihi salam, wahai Ruh Allah, kita memeranginya. Fayalhaqu bih, lalu Isa menyusul ad-dajjal. Fa idza ra'ahu ad-dajjal wa huwa al-masih ats-tsani, maka ketika dajjal melihat Isa, dan dajjal adalah al-masih yang kedua, dzaba kama yadhubul milhu fil ma'. Al-masihud dajjal mencair sebagaimana garam mencair di dalam air. Quhira aduwullahi biwaliyillah wa man ma'ahu min ahlil iman, musuh Allah dikalahkan oleh wali Allah dan orang-orang yang beriman yang bersama dengannya. Faya'luhu bis-sayfi fayaqtuluh, lalu Isa alaihi salam menebas ad-dajjal dengan pedangnya sehingga dia membunuhnya. Masih yang kedua yaitu al-masihud dajjal, dan ia adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, wal imanu annal masihad dajjal kharij maktubun baina ainaihi kafir. Mengimani bahwa Masih ad-Dajjal akan keluar, tertulis di antara dua matanya kafir. Jika demikian, disimpulkan dari munculnya dua Masih ini, salah satu
dari keduanya adalah musuh Allah yang mengakui rububiyah. Lalu Allah memunculkannya sebagai ujian bagi para hamba, sehingga dibedakan orang yang jujur terkait keimanannya daripada orang yang dusta. Wa huwa yamsahul arda, Al-Masihud Dajjal mengelilingi bumi, wa yajubu ardallahi kullaha illa Makkah wal Madinah. Dia mendatangi seluruh bumi Allah kecuali Mekah dan Madinah. Wa yanzilu bis-sabkhati, dia turun di rawa. Wa ya'lu jabal Uhudin, dia mendaki gunung Uhud. Fayaduqqu bi'asah, lalu dia menghancurkan Uhud dengan tongkatnya. Wa yaqul, dan dia berkata, ma hadzal qasrul abyad, istana yang putih ini apa? Hadza masjidu Ahmad, ini masjid Ahmad. Wal madinatu yawma idzin laha sab'atu anqabin, kullama ata nuqban wajada alaihi malakaini muslatay suyuf. Madinah pada waktu itu memiliki 7 tempat masuk. Setiap kali Dajjal memasuki satu tempat masuk, dia mendapati 2 malaikat yang menghunus pedang. Yamna'u aduwallahi minad dukhul, untuk mencegah musuh Allah masuk ke Madinah. Thumma tarjuful madinatu 3 marrat, kemudian Madinah bergoncang 3 kali. Tahtazzu, bergoncang. Fayakhruju kullu munafiqin wa munafiqah wa fasiqin wa fasiqah, sehingga keluar semua orang munafik laki-laki dan perempuan, orang fasik laki-laki dan perempuan. Wa ya'tasimu biha ahlul iman, dan tinggal di Madinah orang-orang yang beriman. Fayaqulun, lalu mereka berkata, akanuna hatta namut, Madinah adalah tempat kita sampai kita meninggal dunia. Thumma yakhruju ilaihi rajulun min ahli al-madinati mu'minun fayaqulu atu'minu bi, kemudian keluar kepada Al-Masihud Dajjal laki-laki dari penduduk Madinah yang beriman. Lalu Dajjal berkata kepadanya, apakah kamu beriman kepadaku? Fayaqulu, maka hamba yang beriman itu menjawab, la, tidak. Anta kafir, kamu kafir. Maktubun ala jabhatihi kafara, tertulis di dahinya kafara. Yaqra'uha kullu insanin wadihatan, dibaca oleh semua orang dengan jelas, yaitu orang yang beriman. Lakin man 'amiyal basirata la hil, yaqra'uha kullu insanin wadihah, dibaca oleh semua insan dengan jelas. Lakin man 'amiyal basirata la hilata fih, tetapi orang yang basirahnya buta tidak bisa berlari dari Dajjal. Fayadribuhu bis-sayfi fayaj'aluhu jazlatain ay qita'atain, lalu Dajjal membunuh hamba mukmin tersebut dengan pedangnya, menebasnya dengan pedangnya sehingga menjadikannya 2 potong. Wa yamshi bainahuma, dan Dajjal berjalan di antara 2 potong tubuh
hamba yang beriman tersebut. Thumma yaqulu li atba'i, kemudian Dajjal berkata kepada pengikut-pengikutnya, ara'aitum law ahyaituhu atu'minuna bi, apa pendapat kalian jika aku menghidupkannya kembali, apakah kalian beriman kepadaku? Fayaquluna na'am, lalu mereka menjawab iya. Thumma yaqulu lah, kemudian Dajjal berkata kepada badan orang yang beriman tersebut, qum, berdirilah. Fayaqumu, lalu dia berdiri. Fayaqul, lalu Dajjal berkata kepadanya, atu'minu bi, apakah kamu beriman kepadaku? Ana qad ahyaituk, sungguh aku telah menghidupkanmu. Fayaqulu, lalu hamba yang beriman tersebut berkata, mazdattu fika illa basirah, aku semakin mengetahui bahwa kamu adalah orang kafir. Fayuridu qatlah, lalu Dajjal ingin membunuhnya. Fala yusallatu alaih, lalu Dajjal tidak bisa dijadikan membunuhnya. Termasuk hadis-hadis yang ada tentang Dajjal, bahwasanya bersama Dajjal surga dan neraka. Maka barang siapa yang mati beriman kepada Dajjal, Dajjal memasukkannya ke dalam surganya, padahal ia adalah neraka untuknya. Dan barang siapa yang dibunuh oleh Dajjal, maka dia akan dilemparkan oleh Dajjal ke nerakanya, padahal ia adalah surganya. Sesungguhnya Dajjal sangat cepat bagaikan hujan yang diterbangkan oleh angin, yang dibawa oleh awan. Bahwasanya jika Dajjal mendatangi suatu desa, suatu wilayah, maka desa itu menjadi hancur dan menjadi gersang. Dan apabila dia mendatangi suatu desa yang memenuhi seruan Dajjal, desa itu menjadi subur, ujian untuk para hamba. Sesungguhnya Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, sehingga langit menurunkan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, lalu bumi itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dajjal mendatangi bejana, lalu bejana mengeluarkan harta-harta berharga dengan izin Allah. Dajjal tidak ada artinya, tetapi itu sebagai ujian. Dajjal adalah ujian. Dan selain itu, dari hadis-hadis tentang Al-Masih, yang mana dia adalah wali Allah, hambanya dan rasulnya dan rohnya, serta kalimatnya yang diberikan kepada Maryam, hadis-hadis yang mutawatir, hadis-hadis tentang Masih yang mana dia adalah musuh Allah, yang mana dia adalah orang kafir, demikian juga mutawatir. Ini membantah orang yang mengingkarinya. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.